Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu dampak penyalahgunaan AI dalam e-commerce. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reva Trisdianto dengan NIM 2023 1037 03 11 323. Diagram alur yang pertama ada pendahuluan, kedua pendapat ahli, ketiga isi, keempat kesimpulan, dan yang kelima referensi. Pendahuluan. Dampak teknologi terhadap kehidupan sehari-hari sangat luas, dan salah satu efek paling signifikan terlihat dalam cara bisnis yang dilakukan saat ini. Dengan munculnya internet, perdagangan elektronik atau e-commerce menjadi inovasi yang mengubah permainan. E-commerce merujuk pada pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet, yang secara signifikan mengubah landscape perdagangan dan bisnis. Konsep ini mulai berkembang pada tahun 1990-an ketika internet dibuka untuk penggunaan komersial dan dengan perusahaan seperti Amazon memimpin dalam mendirikan pasar online. Pendapat ahli, menurut Husnul Abdi pada tahun 2024, AI yang dirancang dan digunakan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan manusia di bidang bisnis dapat membantu pengusaha mengelola setiap data dan informasi dari konsumen, sehingga memudahkan dalam pemetaan perilaku calon konsumen yang menjadi target pemasaran produk. Namun penggunaan AI harus diatur dan diawasi oleh badan khusus untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang memanfaatkannya. Selain itu juga untuk memberikan batasan pertanggungjawaban atas penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembuatannya. Penyalahgunaan AI dalam e-commerce. Pengumpulan dan analisis data merupakan bagian integral dari sistem AI di platform e-commerce. Namun hal ini menimbulkan pernyataan etis terkait privasi dan pembuatan profil pengguna. Algoritma AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar seperti perilaku pengguna, riwayat penelusuran, lokasi geografis, dan jenis perangkat. Analisis ini dapat meningkatkan pengalaman berbelanja dengan memberikan rekomendasi yang lebih personal dan layanan yang lebih efisien. Tetapi juga dapat mengungkapkan preferensi dan kebiasaan pribadi yang dianggap invasif oleh sebagai pengguna. Masalah ini semakin besar ketika data dibagikan atau dijual kepada pihak ketiga, seringkali tanpa pemahaman jelas dari pengguna mengenai penyimpanan dan penggunaan data mereka. Solusi yang dapat dipakai yaitu salah satu strategi efektif untuk mengatasi masalah privasi terkait penggunaan AI dalam e-commerce adalah menerapkan teknik minimisasi data yang kuat. Prinsipnya adalah mengumpulkan hanya data-data yang benar-benar diperlukan dan untuk fungsi algoritma AI dan platform e-commerce. Mengurangi cakupan pengumpulan data dapat secara signifikan mengurangi resiko pelanggaran data atau berbagi data tanpa izin. Praktik anonimasi data juga dapat membuat lebih sulit untuk melacak data kembali ke pengguna individu. Data yang dianonimkan memungkinkan algoritma AI melakukan tugasnya secara efektif tanpa mengorbankan privasi pengguna individu. Kesimpulan, isu privasi dalam AI dan komputasi awan dalam e-commerce mempengaruhi konsumen dan bisnis dalam berbagai bentuk. Salah satu kekhawatiran utama adalah pelanggaran data yang dapat terjadi jika pihak yang tidak berwenang mengakses basis data yang menyimpan informasi konsumen. Penyimpanan di awan meningkatkan risiko karena data dapat diakses dari berbagai lokasi, membuat rentan terhadap serangan siber. Enkripsi yang tidak memadai dapat membuat data terekspos dan menjadi target mudah bagi peretas. Dan ketergantungan pada layanan awan pihak ketiga dapat memperkenalkan celah keamanan tidak terduga jika layanan tersebut tidak memenuhi standar keamanan yang ketat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang,
Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.